berzikir dengan geleng-geleng kepala, ya, itu biasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Makanya cara ibadah itu meniru Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, perkara la ilaha illallah, Ustaz, ada saudara-saudara kita kan yang berzikirnya dengan la ilaha illallah, namun mungkin aplikasinya Allah wa'alam benar atau salah, mungkin antum nanti bisa dijelaskan, yang sampai kepalanya bergeleng-geleng, bahkan paling mantapnya bisa sampai kesurupan, Ustaz. Hadirin sekalian, Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ini adab berzikir dan berdoa, tidak ada yang lain. Berdoalah, memintalah kamu kepada Allah tadarruan, penuh dengan merengek, minta dibelas kasihi, wa khufyan, dengan bahasa samar, dengan ucapan yang cukup kita dengar sendiri. Rasulullah juga menegaskan, sayakunu fi ummati aqwamun ya'tadduna fit tahuri wa du'a. Akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang berlebihan dalam bersuci dan berdoa. Berlebihan dalam bersuci, ada di antara mereka sampai berkayung-kayung. Bahkan saya sering praktekkan, ini cukup untuk wudhu satu orang, bahkan lebih. Saya tanya kepada antum semua, air yang dipakai oleh kaum muslimin ini beli apa gratisan? Pakai listrik atau tidak? Oke. Antum ketika melihat pola wudhunya kaum muslimin, airnya banyak terbuang atau yang kepake? Masya Allah Pak, kalau di Indonesia ini ada 5 juta masjid, air yang terbuang 90%, kali jamaahnya berapa? Hampir setiap hari uang mubadzir miliaran. Masya Allah, segini bisa. Ini bersuci. Yang kedua, berdoa. Di antara yang dicontohkan oleh Imam Ibnu Taimiyah berlebihan dalam berdoa, di antaranya minta menjadi nabi. Ya Allah, angkatlah saya menjadi nabi. Enggak boleh. Atau meminta dengan rincian, ya Allah, ampunilah mbah saya Parmin Beco Ngatno Parti Poniem Ngatiem, pakde saya pulang disebutin. Ini tidak boleh. Bahkan doa yang diajarkan Nabi itu simpel padat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Sudah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kena semua, miliaran. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Pernah, ya Allah, ampunilah saya, kedua orang tua saya, mukmin dan mukminah, nanti ketika hisab ditegakkan. Kena semua. Di antaranya adalah teriak-teriak yang ngikutin Rasulullah berzikir. Kalau naikkan dianjurkan membaca Allahu Akbar. Nih ya teman-teman yang suka touring, jangan lupa adab mulia ini. Kenapa kita ketika naik membaca takbir? Karena kebiasaan orang naik itu menuju kepada tinggi. Ketahuilah, tidak ada yang tinggi besar kecuali Allah. Saat turun, subhanallah, karena di sini penuh dengan berbagai macam bahaya. Subhanallah. Ini sahabat teriak kencang, Allahu Akbar, subhanallah. Akhirnya Rasulullah peringatkan, innakum la tad'una asamman wala ba'ida walakinnakum tad'una sami'an qariba. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada zat yang maha tuli lagi jauh, akan tetapi kamu berdoa kepada zat yang maha dekat lagi mendengar.
Makanya kaidah berdoa cukup kita mendengar diri sendiri. Nah, berdoa, berzikir dengan geleng-geleng kepala, ya, itu biasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cuman kalau sudah cepet itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak ngepir, ya. Jadi di lehernya itu ibarat kayak ada pirnya. Dan itu butuh latihan lama, ya. Kalau pertama-pertama biasanya temburan, gebek-gebek ketatap gitu. Nah, hadirin sekalian, ini semuanya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sholat kok. Yang mencontohkan kita sholat siapa? Imam Syafi'i? Bukan. Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari? Bukan. Atau ulama-ulama? Bukan. Yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli siapa? Rasulullah. Dan para sahabat ribuan melihat sholatnya Rasulullah. Wajar setelah selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung astagfirullah, 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 kemudian baca zikir, selesai, nggak ada yang lain. Makanya cara ibadah itu meniru Yahudi, sehingga disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, kenapa dikatakan Yahudi? Karena mereka terbiasa kalau beribadah di tembok ratapan begini, gitu kan. Antum lihat aja, kalau nggak percaya nanti sama saya tanggal 26 pergi ke sana. Untuk mau ikut juga nggak apa-apa, ya, nggak bayar juga nggak apa-apa, kecuali pulangnya kalau nggak saya tinggal. Itu gini, di tembok ratapan gini, sambil pegang Yahudi. Itu makanya dari kalimat hadda yahudu, menggoyang-goyangkan kepalanya, sehingga dikatakan Yahudi gitu. Nah, dengan demikian Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya memberikan contoh sama. Sallu kama ra'aitumuni usalli, seperti itu.